currently witnessing these beautiful images of the Holy Father descending now to the tomb of Saint Peter, accompanied by the patriarchs of the Eastern churches. We join in prayer at the beginning of the celebration. We unite ourselves then with the Holy Father and our people of goodwill, and we pray for his ministry. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini. Pemirsa, ini adalah pelantikan yang menandai dimulainya masa kepausan Leo XIV secara resmi yang dijalankan melalui liturgi pada hari Minggu pada pukul 10 waktu Vatikan atau 15 waktu Indonesia Barat. Jika melihat dari Vatican News, ritus peresmian Paus menyoroti ikatan dengan Rasul Petrus yang kemartirannya yang menjaga Gereja Katolik Roma yang baru lahir saat itu. Perayaan Ekaristi atau Perjamuan Kudus dilaksanakan di Basilika dan juga lapangan Santo Petrus pada pukul 10 pagi waktu Roma atau 15 waktu Indonesia Barat. Dan yang Anda saksikan ini sudah dimulai, pemirsa. Ritus yang diikuti Paus Leo ke-14 yang menampilkan beberapa momen dan ada makna-makna simbolis yang mendalam. Yang mana pelaksanaan upacara agung ini menekankan pentingnya lambang episkopal Petrus yang dianugerahkan kepada Paus, yakni pallium dan juga cincin nelayan. Prosesi liturgi dimulai di dalam Basilika Santo Petrus. Terlihat pemirsa dalam visual Anda, Paus Leo XIV sebagai uskup Roma yang baru ke makam Santo Petrus dan berhenti untuk berdoa, yang nanti selanjutnya Paus akan membakar dupa di tempat ini. Momen ini menggarisbawahi hubungan mendalam antara uskup Roma dan juga Rasul Petrus yang memberikan kesaksian mengenai iman dengan darahnya yang dekat dengan tempat tersebut. Makam Santo Petrus dan berhenti untuk berdoa serta membakar dupa di tempat tersebut. Proses selanjutnya adalah Paus Leo ke-14 yang akan menuju ke altar yang didirikan di depan Basilika Santo Petrus. Nantinya Paus Leo XIV akan bergabung dengan prosesi di altar sementara dengan himne litani yang bernama Laudes Regiae yang akan dinyanyikan. Fisherman's ring from altar of confession, tomb of Saint Peter, Paus Leo XIV menuju altar yang didirikan di depan Basilika Santo Petrus. Pemirsa, Paus Leo ke-14 akan bergabung dengan prosesi di altar sementara. Himne litani bernama Laudes Regiae akan dinyanyikan. Nantinya pemirsa, di gerbang tengah Basilika akan ada permadani yang menggambarkan penangkapan ikan secara ajaib. Ini menggambarkan bagaimana dialog antara Yesus dan juga Petrus seperti di Alkitab. Tampak visual saat ini pemirsa. Tadi dimulai dengan di dalam Basilika Santo Petrus, Paus Leo ke-14 sebagai uskup Roma yang baru turun ke makam Santo Petrus dan berhenti serta berdoa. Tidak hanya berdoa, ia juga membakar dupa di tempat tersebut sebagai momen yang mendalam antara uskup Roma dan juga Rasul Petrus yang memberikan kesaksian terkait dengan iman dan darahnya yang sangat dekat dengan tempat tersebut. Dilanjutkan saat ini Paus Leo XIV yang menuju altar yang sudah didirikan di depan Basilika Santo Petrus dan akan bergabung dengan prosesi di altar sementara himne litani yang bernama Laudes Regiae dinyanyikan. Pemirsa, di gerbang tengah Basilika
nanti terdapat permadani. Ini nanti akan menggambarkan bagaimana penangkapan ikan yang secara ajaib, yang menggambarkan dialog antara Yesus dan Petrus. Dan ritual nanti akan berlanjut, yaitu dengan pemberkatan disertai dengan percikan air suci dan juga menyanyikan doa kemuliaan dan doa kolekte. Berdasarkan informasi dari Superior General atau Pemimpin Umum Kongregasi Imam-Imam Misionaris Keluarga Kudus, ini Romo Agustinus Purnama MSF, pada hari Minggu tanggal 18 Mei, sebanyak kurang lebih 4.000 imam yang mengikuti perayaan Ekaristi secara konselebrasi dan mengawali era pelayanan penerus Santo Petrus. Dan Ekaristi akan dipimpin Bapa Suci Paus Leo XIV yang akan dihadiri bersama dengan puluhan ribu umat di Piazza San Pietro, Vatikan. Today begins his ministry. Grant strength and understanding of the Holy Spirit and solicitude towards the universal church. And we'll continue praying then at the time the choirs lead us in prayer during this meeting.
kami sudah terhubung dengan seorang pemerhati berita Vatikan dan juga sekaligus pemimpin redaksi Sesawi.net, ada Matias Haryadi. Selamat sore, Pak Matias. Selamat sore Mbak Jessica, selamat sore teman-teman pemirsa Metro TV se-Indonesia dan tempat lainnya. Baik, Pak Matias, kita sudah melihat prosesi inaugurasi dan juga liturgi sudah berlangsung sejak tadi dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pak Matias, yang menarik salah satunya ini ada himne litani Laudes Regiae yang dilantunkan. Apa maknanya dalam pembukaan untuk misa inaugurasi Paus Leo ke-14 pada hari ini? Ya, Mbak Jessica, kita sebagai umat Katolik biasanya melantunkan semacam litani para kudus untuk mohon doa dan berkat dari para santo-santa yang sudah kita yakini ada di surga. Sehingga seluruh prosesi ibadat liturgi itu berjalan lancar dan juga katakanlah hasilnya memang kemudian melegitimasi dari apa yang mau terjadi seperti itu. Baik, setelah ada litani yang dilantunkan, kemudian kita akan masuk kepada Ekaristi. Dalam Ekaristi yang berlangsung pada siang hari ini ataupun pagi hari waktu Vatikan, apa saja yang menjadi perhatian? Apakah juga ada pembedanya sejak tahun 2013 lalu kalau kita bandingkan? Saya coba menginisiasi dulu, ini bukan misa pelantikan paus ya. Jadi istilahnya bukan misa pelantikan paus. Paus itu tanda kutip sudah dilantik tanggal 8 Mei yang lalu. Ketika konklav itu memutuskan atau menghasilkan keputusan bahwa Kardinal Robert Francis Prevost itu menjadi penerus tahta Santo Petrus atau Uskup Roma. Sehingga beliau kemudian mengambil identitas nama kepausan sebagai Paus Leo ke-14. Misa konselebrasi hari ini, sekali lagi itu bukan misa pelantikan paus, tetapi misa intronisasi. Jadi perayaan Ekaristi yang mengawali masa kepausan Paus Leo ke-14 sebagai penerus tahta Santo Petrus. Jadi teman-teman kita di Indonesia atau banyak metros itu mengambil istilah yang kurang tepat. Jadi ini betul-betul perayaan Ekaristi untuk mengawali masa pemerintahan Paus Leo ke-14. Begitu kurang lebih. Baik, Pak Matias, kalau kita saksikan bersama apa yang terjadi di depan Basilika Santo Petrus saat ini, apakah benar namanya Parvis di Basilika Santo Petrus ritualnya saat ini? Ya, itu di lapangan Santo Petrus, Mbak. Baik, artinya yang saat ini sedang berlangsung, ini sudah di bagian mana? Itu di depan lapangan Santo Petrus dan juga di depan Basilika Santo Petrus. Baik, jadi, Pak Matias. venue-nya bukan di dalam Basilika tetapi di luar Basilika. Baik, Pak Matias, kita tahan terlebih dahulu karena kita akan melihat visual terkini yang berlangsung di Basilika Santo Petrus di Vatikan Roma saat prosesi inaugurasi Paus Leo XIV. Of good counsel and genocide. Sancte Ioannes Maria
To him alone be authority, praise and rejoicing through endless ages of ages. May they have favorable times, and our response will be, may those redeemed by the blood of Christ have favorable times. And now we prepare to begin this liturgical celebration. with the In nomine liturgical reading. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratelli e sorelle, in questo giorno fatto dal Signore, rinnoviamo la memoria del nostro battesimo attraverso il segno di quest'acqua con la quale saremo aspersi. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Domini Deus omnipotens precibus populi tui adesto propitius, et nobis mirabile nostre creationis Lord our opus, God, in your mercy, sed be et present to your redemptionis people's nostre prayers. mirabilius And for us who recall memorantibus, the wondrous work of our creation aquam benedicere tu and the still greater dignari. work of our redemption, Ipsam enim tu graciously bless this fecisti, ut water, et arba for you created fecunditate water to donare, make the fields et fruitful. levamen corporibus nostris And to refresh and cleanse our munditiamque bodies. preveret. You also made Aqua water the instrument metiam of your tue mercy. ministra misericordiae For through water you condidisti, freed your people from nam per slavery ipsam and sodisti quenched their tui thirst in the populis desert. servitutem. Iliusque sitem in deserto sedasti, per ipsam novum Through water fedus the nunciaverunt proclaimed profete, the new covenant quod eras you cum were to enter hominibus upon with the human initurus, race. per ipsam denique, And last quam of all, Christus in Jordane Through sacravit, water which corruptam Christ naturae made holy in nostre the Jordan. substantiam, in You have regenerationis renewed our lavacro corrupted nature in the renovasti, path of regeneration. sit igitur ec aqua nobis, suscepti baptismatis Therefore, may this memoria, water be et for cum us a fratribus memorial of the nostris, baptism qui we have sunt in received, Paschate and baptizati, grant that we may share gaudia in the nos gladness of our tribuas brothers and sociale, sisters who per at Easter Christum have Dominum received their nostrum. baptism through Christ our Lord. Scourges the people represented here gathered in St. Peter's Square for this holy
mengetahui lebih dalam terkait dengan Ekaristi inaugurasi Paus Leo ke-14. Saat ini kami masih tersambung dengan Bapak Matias Haryadi selaku pemerhati Berita Vatikan dan juga pemimpin redaksi dari Sesawi.net. Pak Matias masih tersambung bersama kami, Pak? Masih, Mbak Jessica. Baik, Pak Matias, kita sama-sama menyaksikan saat ini dibuka dengan berlitani. Tadi dengan bahasanya cukup berbeda, apa makna litani yang tadi disampaikan oleh Paus Leo ke-14, Pak? Itu tradisi liturgis gereja kita, bahwa kita kalau misalkan ada misa perpisahan imam, misa perpisahan uskup, selalu dimulai dengan doa litani itu. Intinya adalah mohon berkat dari Orang Kudus supaya semua berjalan lancar dan apa yang kita mau lakukan itu akhirnya terlegitimasi oleh proses liturgi itu. Jadi bahasanya mau disampaikan dalam bahasa Indonesia boleh, tetapi kalau di Vatikan biasanya memang dalam bahasa Latin ya. Baik, Pak Matias, tadi kita menyaksikan bagaimana litani yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 juga disambut langsung oleh umat yang mengikuti Ekaristi dengan mengucapkan amin tadi. Kemudian pemberkatan pada pembukaan Ekaristi juga dilanjutkan dengan percikan air suci. Apa, Pak Matias, makna-makna dari percikan air suci yang diberikan pada Ekaristi pada pembukaan untuk inaugurasi Paus Leo ke-14? Tentu saja saya mulai dengan kata amin dulu. Itu artinya adalah apa yang kita doakan secara bersama itu kita yakini sebagai hal yang baik dan benar, sehingga kita berharap juga apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan, sehingga kita mengafirmasi permohonan doa itu dengan kata amin. Amin itu artinya kata ya, oke, ya, seperti itu. Lantas recikan air suci itu selalu kita pakai dalam upacara-upacara liturgis gereja ini untuk mengatakan bahwa semua yang kita lakukan ini itu mohon berkat dari Tuhan. Karena air suci itu kan sudah diberkati oleh imam, sehingga seluruh prosesi itu juga layaknya menjadi berkat untuk kita semua, dan itu direstui oleh Tuhan. Katakanlah seperti itu cara kampanye. Baik, himne litani bersama Laudes Regiae sudah dilantunkan. Kemudian litani yang disampaikan Paus Leo ke-14 dan juga sudah diaminkan oleh para umat yang hadir dalam Ekaristi inaugurasi Paus Leo ke-14 juga sudah disampaikan, serta juga percikan air suci. Kini selanjutnya apa, Pak Matias? Apakah langsung masuk ke liturgi sabda atau ada nyanyian doa kemuliaan atau mungkin ada mazmur lainnya yang akan disampaikan? Saya belum tahu persis karena semua masih berjalan. Tetapi yang saya mau katakan lebih penting adalah nanti di situ ada dua hal yang akan terjadi, yaitu semacam pemberkatan atau peresmian pallium, ya. Jadi pallium itu melambangkan semacam bahwa Paus itu menjadi anak domba yang disalibkan untuk keselamatan kita semua. Pallium itu sendiri semacam kayak mantel yang terbuat dari wol putih, itu simbol uskup ya. Beliau adalah uskup kota Roma ya. Jadi Paus itu kita sebut juga uskup Roma. Yang kedua adalah cincin nelayan. Jadi cincin nanti akan diberikan kepada Bapak Suci Paus Leo untuk menandai masa atau era jabatan kepausan beliau sebagai penerus tahta Santo Petrus. Nah, di situ ada gambar kunci dan jala. Mengapa ada jala? Karena dalam sejarah kitab suci, Petrus itu kan profesinya kan sebenarnya nelayan. Gitu. Kemudian setelah Yesus bangkit, kemudian Petrus itu dikasih kuasa untuk mengembalakan umat beriman pada zaman gereja perdana. Kurang lebih seperti itu. Baik,
pada hari ini akan ada 2 diakon, yaitu membawa palium, kemudian cincin nelayan, dan juga kitab Injil dalam prosesi menuju lapangan Santo Petrus, kalau tadi kita sudah saksikan. Dan Pak Matias, tadi Anda sempat menyinggung terkait bagaimana permadani penangkapan ikan yang secara ajaib saat itu dalam Alkitab kita ketahui bersama ada dialog antara Petrus dan juga Yesus, tapi ada juga yang menarik, yaitu terkait dengan dekat altar, Pak. Tadi ada lukisan Bunda Maria. Apa makna lukisan Bunda Maria ada di sana? Kemudian ada permadani antara dialog antara Yesus dan juga Petrus saat menangkap ikan saat itu, Pak. Saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Ketika Yesus itu mati, itu seluruh iman para rasul kan guncang. Artinya ambruk. Kepercayaan mereka kepada Yesus yang mereka dulu anggap sebagai tokoh idola sangat karismatis, tapi mati secara mengenaskan dengan cara disalib. Tapi kemudian Yesus itu bangkit. Tetapi ketika Yesus bangkit, semua para murid itu sudah kembali kepada profesi awal mereka. Jadi Petrus yang dulunya nelayan kembali menjadi nelayan. Dan dia mengajak teman-temannya untuk menjala ikan. Dan dalam kisah para rasul, ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, itu Petrus dan kawan-kawannya itu semalaman tidak bisa menangkap ikan. Kemudian Yesus menampakkan diri dan berkata, tebarkanlah jalamu di samping perahu. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan ikan sangat banyak sehingga jalannya hampir koyak. Baru setelah itu mereka percaya, oh itu yang menyuruh itu adalah Yesus. Nah, pada peristiwa ini kita mengingat bahwa iman mereka yang dulu goyah karena Yesus itu meninggal, mati secara hina, dan kemudian bangkit, sekarang mereka diteguhkan lagi bahwa tokoh idola yang mereka dulu agung-agungkan yang namanya Yesus itu ternyata Tuhan yang mengalahkan maut, sehingga mereka imannya menjadi bangkit kembali, dan kemudian iman gereja perdana ini disempurnakan, katakanlah seperti itu, dalam peristiwa Pentakosta. Sehingga semangat untuk merangkul, semangat untuk mewartakan itu sungguh menjadi daya jiwa yang luar biasa, menjadi semacam elong vital dari masing-masing rasul itu untuk tidak lagi menyerah dalam kondisi apapun, untuk mewartakan kabar Give praise to the Lord, for He is good. Itu nilai rohaninya yang bisa kita peroleh dari peristiwa penampakan Yesus kepada para murid yang sedang menjala ikan. Baik. Yang lain-lain saya kurang memperhatikan. Oke, baik Pak Matias, itu adalah makna yang permadani yang sudah disampaikan atau kita bisa lihat bersama langsung dari Vatikan Roma. Pak Matias, tapi tahan dulu karena kita akan kembali memantau langsung terkait dengan inaugurasi Paus Leo ke-14 di Vatikan Roma yang tampaknya saat ini sedang dilantunkan mazmur dalam Ekaristi inaugurasi Paus Leo ke-14. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. I will thank you, for you have answered, and you are my Savior. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. By the Lord has this been Questo done, è il a giorno che ha marvel in our fatto eyes. il This is the day the Lord has made. Let us rejoice in it and be glad. ed esultiamo. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. You are my God, I praise you. Rendete My grazie God, al I exalt Signore you. perché Give praise to the Lord, for
is good. His perché mercy il suo endures amore forever. è per sempre. A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. And the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen. Verbum Domini. Simon Peter said to the other disciples, I am going fishing. The apostles said to him, We will go with you. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan misa intronisasi Paus Leo ke-14 yang sedang berlangsung saat ini, kami masih tersambung dengan Bapak Matias Haryadi. Selamat sore, Pak Matias. Baik, Pak Matias.
kita sama-sama menyaksikan tadi bagaimana liturgi Sabda. Ada 3 bagian yang kita lihat dari pembacaan Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 12, dilanjutkan dengan Mazmur yang juga sama-sama disambut oleh para pengunjung dan juga para umat Katolik yang mengikuti Ekaristi, dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5, dan juga ada penganugerahan lambang Episkopal Petrine yang ada 3 kardinal dari 3 ordo, diakon, imam, dan uskup yang mewakili benua berbeda yang tadi mendekati Paus Leo ke-14. Pak Matias, terkait dengan penganugerahan lambang Episkopal Petrine, boleh dijelaskan bagi pemirsa Metro TV, sebetulnya ini ritual seperti apa dan kenapa ini masuk dalam liturgi Ekaristi pada hari ini? Tentu saja konteksnya adalah sekarang misa intronisasi. Jadi perayaan Ekaristi yang menandai awal era pemerintahan Paus Leo ke-14 sebagai uskup Roma, yang notabene adalah juga pemimpin gereja Katolik sedunia. Jadi kalau kita menilik sejarah masa lalu, terutama gereja perdana pasca kebangkitan Yesus, gereja Katolik atau umat beriman gereja perdana itu kan diserahkan leadership-nya oleh Yesus kepada Petrus, itu sebagai paus yang pertama. Nah, Paus Leo yang ke-14 ini kan merupakan paus yang 267 dalam sejarah gereja. Dia meneruskan tahta atau semacam kekuasaan yang diserahkan oleh Yesus kepada Petrus, dan Paus Leo itu menjadi penerus. Maka kemudian sebagai lambangnya adalah cincin, nelayan, dan jala. Jadi istilahnya adalah Petrini gitu. Jadi itu mengikuti jejak Petrus sebagai pemimpin gereja Katolik perdana. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, setelah ada 3 kardinal dari 3 ordo, ini dari diakon, imam, dan uskup yang mewakili benua yang berbeda, nantinya akan langsung pengenaan pallium dan menyampaikan doa untuk penganugerahan cincin lain kepada Paus Leo ke-14, atau seperti apa sih Pak biasanya? Saya belum bisa melihat peristiwa itu karena belum terjadi. Jadi masih menebak-nebak nanti akan terjadi seperti apa. Tapi yang bagi saya menarik adalah misa intronisasi ini dihadiri oleh para petinggi pemerintahan seluruh dunia atau para pemimpin bangsa. Tadi saya melihat Wapres Amerika di Defense itu juga hadir, dan saya juga mendengar bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Pak Muhammad Iskandar untuk mewakili pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia untuk menghadiri misa intronisasi ini. Saya rasa ini menjadi perlambang juga bahwa acara hari ini itu menjadi penting bagi semacam konstelasi global dunia, bahwa Paus sekalipun dia menjadi seorang pemimpin spiritual, tetapi apa yang beliau omongkan atau apa yang nanti dia bicarakan dalam konteks ajaran iman gereja itu nantinya juga akan berpengaruh kepada konstelasi pada kita politik global. Itu yang menarik di situ. Maka tidak mengira bahwa acara hari ini masih dihadiri oleh banyak kardinal dari seluruh dunia, sekalipun Bapak Uskup KJ Kardinal Ignatius Suharto sudah ada di Jakarta, dan sore ini saya dengar akan mengadakan semacam konferensi pers untuk sharing mengenai pengalaman konklav dan lain-lainnya. Jadi beliau tidak bisa hadir pada hari ini karena memang acara beliau padat sekali. Saya dengar hari ini beliau malah meresmikan sebuah paroki gitu di Puspa Gading gitu. Baik, dengan melihat berbagai tamu dari dan juga pimpinan dari berbagai dunia, ini cukup menunjukkan posisi dari Vatikan. Memang seberapa kuat Pak Vatikan ini terhadap pimpinan dan juga posisinya di dunia saat ini? Dan juga bagaimana posisi dari gereja Katolik itu sendiri terhadap dunia pengaruhnya? Ya, kita melihat juga mungkin sedikit flashback mengenai sejarah politik Indonesia. Jadi
Vatikan itu termasuk negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan sekitar tahun 1957 kalau tidak salah, atau sebelumnya itu Vatikan sudah mengirimkan misi diplomatik ke Jakarta. Memang pada saat itu belum dalam bentuk dubes, tapi mungkin semacam foreign diplomatic mission di Jakarta. Dan dalam sejarah politik global, peran Vatikan itu sangat kencang sekali. Dia bisa mempengaruhi dunia, termasuk misalkan yang sudah berhasil ditunjukkan oleh mendiang Paus Fransiskus melalui ensikliknya Fratelli Tutti 2015, itu betul-betul mengguncang dunia dalam pengertian memberi inspirasi yang sangat menggetarkan dalam arti so influential terhadap sikap kita mencermati atau memperhatikan mengenai kesinambungan atau keberlangsungan bumi dari mana kita ini berpijak atau mendapatkan tempat sebagai rumah bersama. Jadi pada awalnya ensiklik Laudato Si itu memang dikritik oleh banyak orang karena ini Paus pemimpin spiritual kok menggurui kaum environmentalis. Tetapi selanjutnya adalah mereka sekarang banyak orang atau banyak pihak mengapresiasi langkah Paus Fransiskus yang menerbitkan ensiklik Laudato Si ini, dan praktis semua orang sekarang bicara kalau mengenai cinta lingkungan atau merawat bumi tempat kita hidup bersama itu mengacu kepada ensiklik tersebut. Ini menunjukkan bahwa Vatikan, siapapun juga yang menjadi paus itu akan menjadi semacam kiblat bagi manusia global untuk mencermati hal-hal penting yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Itu salah satu contoh. Yang kedua, Paus Fransiskus juga merilis dokumen itu umat hidup bersama secara damai di masyarakat pasca ditandatangani dokumen Abu Dhabi itu. Sehingga Gereja Katolik mengambil posisi harus hidup secara damai, bersahabat, bersaudara dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan dan juga berbeda dalam banyak hal. Jadi ini semacam menginspirasi sebuah spirit baik kita sebagai manusia sosial untuk hidup bersaudara dengan kanan kiri kita, sekalipun mereka berbeda dengan kita. Ini luar biasa menurut saya ya. Apalagi dalam dekade terakhir ini kita melihat dunia itu banyak diwarnai pertikaian politik, tetapi punya juga latar belakang perbedaan agama dan keyakinan. Dan Paus Fransiskus kita melihat juga pernah mengunjungi Imam Sistani di Irak. Pada zaman itu kan masih terjadi perang yang lumayan masif di Irak. Tetapi Paus Fransiskus punya keberanian untuk mengunjungi tokoh karismatik Imam Sistani di Irak. Dan bahkan itu menandatangani dokumen Abu Dhabi itu kan luar biasa, sehingga imbasnya adalah terjadilah deklarasi Istiqlal itu, di mana Paus Fransiskus juga menandatangani dengan imam besar pada waktu itu, Profesor Nasaruddin, yang sekarang menjadi Menteri Agama RI. Jadi imbasnya akan kemana-mana gitu. Begitu, Mbak. Baik, Pak Matias, banyak harapan terhadap Paus Leo ke-14 yang mana ekaristinya hari ini akan menandai era kepausan Leo ke-14. Ini ada melihat bagaimana perdamaian dunia, keadilan, kemudian reformasi gereja dan penyatuan gereja. Tapi Pak Matias melihat dengan berkembangnya global saat ini, kemudian gereja Katolik saat ini, sebetulnya yang paling menjadi PR berat ke depannya bagi Paus Leo ke-14 itu apa sih, Pak? Kita melihat dari perspektif internal dan eksternal. Kalau internal itu saya melihat Paus Leo ini termasuk orang progresif ya, moderat progresif. Dia mencoba akan meneruskan gaya reformasi internal di dalam gereja, khususnya mungkin penyederhanaan birokrasi di Kuria Vatikana atau Kuria Romana, supaya tidak terlalu elitis, tidak birokratis. Dan Paus Fransiskus kan sangat gencar, sekalipun juga banyak ditentang oleh kaum tradisionalis atau
kaum konservatif, terutama menyangkut kebijakan mereka dengan soal misalnya soal imigrasi atau kaum imigran internasional, kaum pengungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai soal peluang untuk kaum perempuan duduk di dalam prosesi liturgi. Bahkan pernah ada ide akan menambahkan seorang diakon perempuan, tapi ini kan menimbulkan kontroversi internal. Gitu. Nah, yang paling paling dikritik itu adalah pendekatan almarhum Paus Fransiskus mengenai kaum LGBT plus itulah. Dulu kan kita semua heboh bahwa Paus itu ditengarai, Paus Fransiskus ya ditengarai akan mengizinkan perkawinan Katolik itu cerai. Padahal bukan itu maksudnya, tetapi memberkati orang-orang yang sudah tanda kutip pisah dari keluarganya, karena dia sebagai beriman tetap layak untuk mendapat berkat, termasuk juga mereka yang hidup dalam hubungan sejenis. Jadi bukan merestui ya, tetapi hanya sekedar memberkati saja sebagai kebijakan pastoral. Itu kan juga ditentang oleh banyak orang. Gitu. Baik, Pak Matias, kita akan kembali melihat visual terkini langsung dari Vatikan Roma. Ini terkait dengan misa intronisasi Paus Leo ke-14 yang tadi kalau sudah kita saksikan ada 3 kardinal dari 3 ordo yang mewakili benua berbeda untuk mendekati Paus Leo ke-14, mengenakan pallium dan juga menyampaikan doa yang selanjutnya menganugerahkan cincin nelayan kepada Paus Leo ke-14. And the Apostle Paul were fathers in faith. Spiritus veritatis, May the qui Spirit ex of truth, procedit, who proceeds from the Father, uberem inspirationem grant you his et abundant eloquium gifts tuo of ministerio wisdom fratres and in eloquence in the fide ministry of unitate confirming your brethren confirmandi in the largiatur. unity of faith. And Cardinal Dominique Mamberti, Cardinal Deacon, representing Europe, confers upon Pope Leo XIV the pallium. This liturgical insignia of the Roman Pontiff is made of white wool and symbol of the bishop as the Good Shepherd. At the same time, of the Lamb crucified for the salvation of human race. The lamb's wool is meant to represent the lost, the sick, and weak sheep which the shepherd places on his shoulders, and he carries to the waters of life. Pietro, Coming from il different vescovo di Roma, backgrounds and un pastore experiences, capace we di placed in custodire il God's ricco hands our patrimonio desire della to fede elect the cristiana new e al successor of contempo Peter, the di Bishop of gettare lo Rome, sguardo a lontano shepherd per capable of andare preserving incontro the alle rich domande, heritage of the alle Christian faith, inquietudini and at e the alle same sfide time di oggi. looking to the future. In order to Accompagnati dalla confront the vostra questions, preghiera, concerns, abbiamo and challenges avvertito of l'opera dello today's Spirito world. Santo che ha saputo Accompanied by your accordare i prayers, diversi we could feel strumenti the working of the musicali, Holy Spirit, who facendo was able to vibrare le corde to nel bring nostro us cuore into harmony in like un'unica musical melodia. instruments, so that our heartstrings Sono could vibrate stato in a single scelto senza melody. alcun merito e con timore e chosen without tremore any merit of vengo my a voi own. come un And fratello now, che vuole with farsi fear il and trembling, servo della vostra I come to fede you e as della a vostra brother gioia. who desires to be the servant of your faith and your joy. Camminando con voi sulla via Walking dell'amore with di you Dio on the che ci vuole path of tutti God's uniti love. in un'unica For he famiglia. wants us all to be united Amore in one e unità. family. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Ce lo narra il brano del Vangelo Love in unity. che ci conduce sul These are the lago two di dimensions Tiberiade, of the mission lo entrusted to Peter stesso by dove Jesus. Gesù aveva iniziato la We missione see this in today's ricevuta dal Gospel, Padre. which takes us to the Sea of Pescare Galilee, l'umanità per where Jesus salvarla began dalle the acque mission del he male e received della from the Father, morte, to be a passando fisher sulla of riva di quel humanity. lago.
in order aveva to draw it up chiamato from the Pietro waters of e gli evil and altri death. primi discepoli a Walking essere along come the shore, lui, he had called Peter pescatori di and the uomini. other first disciples E to be ora, like him, dopo la fishers of risurrezione, men. tocca proprio a loro portare Now, after avanti the questa resurrection, missione, it is up to them to carry gettare on this mission, sempre e nuovamente la to rete cast their per nets again immergere and nelle acque again, del mondo to la bring the hope of the speranza gospel into del the waters of the Vangelo, world, navigare sail nel the mare seas della of vita life, perché tutti possano so that all may ritrovarsi experience nell'abbraccio di God's Dio. embrace. Come può Pietro portare avanti questo compito? Il Vangelo ci dice che è possibile solo can Peter perché carry ha out this sperimentato nella propria The vita gospel tells us that it is l'amore possible only because infinito his e own life was touched incondizionato by the di Dio, infinite and unconditional love of anche God, nell'ora del fallimento even in the hour of e his del failure and negamento. denial. Per questo, quando è Gesù a rivolgersi a Pietro, il Vangelo usa il verbo greco agapao, For che this si reason, when riferisce Jesus all'amore addresses che Peter, Dio the ha per gospel noi, uses the Greek verb al suo agapao, offrirsi senza which refers to riserve the e love that senza God has for calcoli, us, to the offering of diverso da himself quello without usato reserve per la and risposta di without Pietro, calculation. che invece descrive l'amore di Whereas the verb amicizia used in Peter's che ci response scambiamo tra di describes the noi. love of friendship that we have for Quando one Gesù another. chiede a Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Si riferisce dunque Consequently, when Jesus all'amore del asks Padre. Peter, Simon, È son come of se John, Gesù do gli you love dicesse, me more than these? solo se hai conosciuto He is e referring to the love sperimentato of the questo Father. amore di Dio It is as if che Jesus non said to viene him, mai meno, only if you have known potrai and pascere i experienced miei this love of agnelli. God, which never fails, Solo will you be nell'amore able di Dio to feed my Padre lambs. potrai amare i tuoi Only in the fratelli love of God, the Father, con un will you di be più, able to cioè love your brothers and offrendo la sisters vita per i with that tuoi same fratelli. more that is A by Pietro offering your dunque life è affidato for your il brothers compito di and amare di sisters. più e di donare la sua vita per il gregge. Il ministero di Pietro è Peter is thus contrassegnato entrusted with proprio the da task of questo amore loving oblativo, more and giving his life perché la for the Chiesa flock. di Roma presiede The nella ministry of carità Peter is e la distinguished sua vera precisely by autorità this è la carità di self-sacrificing love, Cristo. because the Non Church si of Rome tratta mai di presides in catturare gli charity, altri con la and its true authority sopraffazione, is the con la charity propaganda religiosa Christ. o con i mezzi del It is never a potere, question of ma si capturing tratta others by sempre force, e by solo religious di propaganda, or amare by come means ha of fatto power. Gesù. Instead, it is Lui always and afferma only lo a stesso question of apostolo loving Pietro as Jesus è la did. pietra che è stata scartata The da voi Apostle Peter himself costruttori tells us e that che è Jesus is the diventata la stone that pietra was d'angolo. rejected by you, the E builders, se la pietra and è has become the Cristo, cornerstone. Pietro deve pascere il gregge Moreover, senza rock cedere is mai alla Christ, tentazione Peter di must essere un shepherd the flock condottiero without ever solitario, yielding to the un capo temptation posto al di to be sopra degli altri, an autocrat, facendosi lording it padrone over delle those persone a entrusted lui to him. affidate. Al contrario, a lui è richiesto di servire la fede dei On the fratelli, contrary, he is camminando called to serve the insieme a faith of his loro. brothers and sisters. Tutti infatti to walk siamo alongside costituiti them, pietre For vive, all of us are living chiamati col stones, nostro battesimo a called costruire through our l'edificio baptism di Dio to build nella God's house comunione in fraternal fraterna, communion, nell'armonia in the dello harmony of the Spirito, Spirit, nella in the convivenza delle coexistence diversità. of diversity. Come afferma In the words of Sant'Agostino, St. Augustine, la Chiesa the Church consta di tutti consists coloro che of sono all in those concordia con i who are in fratelli harmony e che with their amano il brothers and prossimo. sisters and who love their Questo, neighbor. fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, Brothers che and diventi sisters, fermento I would per like un that our mondo first great desire riconciliato. be for a united In church, questo nostro a tempo sign of unity vediamo and ancora communion, troppa discordia, which becomes a leaven troppe for a ferite reconciled world. causate dall'odio, In this dalla our violenza, time, we still dai see too much pregiudizi, discord, dalla too many paura del wounds caused diverso, by hatred, da un violence, paradigma economico prejudice, che sfrutta le the fear of risorse della difference, terra ed and an economic emargina i più paradigm that poveri. exploits the earth's E noi resources vogliamo and essere marginalizes dentro the questa poorest. pasta un piccolo lievito di For our unità, part, we want to di be a small comunione, leaven of di unity, fraternità. communion.
Noi vogliamo dire al fraternity within the mondo con world. umiltà e con gioia: guardate a Cristo, We want to say to the world with avvicinatevi humility a and joy, Lui, look to accogliete Christ, la Sua parola come closer che to Him, illumina e consola. welcome His word and that Ascoltate la Sua enlightens and proposta consoles. di amore per diventare Listen la to His sua offer of unica love and become famiglia. His one family. Nell'unico Cristo In the one Christ, noi siamo we are one. uno. E questa è la strada da fare insieme, tra di noi, ma anche con le chiese cristiane e This is the path sorelle, to follow con together coloro che among percorrono ourselves, but altri also cammini with our sister religiosi, Christian churches, con chi coltiva with those who l'inquietudine follow other della religious ricerca paths, di Dio, with those who are searching for con God, tutte le donne e gli uomini di buona with volontà, all women and per men of costruire goodwill, un mondo nuovo in order to in cui build regni la a new pace. world where peace reigns. Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo né sentirci superiori al mondo. This is the Siamo missionary chiamati a spirit that must offrire a animate tutti us, l'amor not di closing Dio, ourselves off in our perché small si groups, realizzi nor quell'unità feeling che non superior to annulla the le world. differenze, We are ma called to valorizza offer la God's storia love to personale di everyone ciascuno in order to e la achieve cultura that sociale unity e which does religiosa not di ogni cancel out popolo. differences, but values the Fratelli, personal sorelle, history of each questa person è and the l'ora social and dell'amore, religious culture of la every carità di people. Dio che ci Brothers rende and fratelli sisters, tra di noi this is the è hour il for cuore love. del Vangelo. The heart of the E gospel con il is the mio love of predecessore Leone God that makes us XIII, brothers and sisters. oggi possiamo With my chiederci predecessor Leo se XIII, questo we can ask criterio ourselves prevalesse today, nel mondo, if this non criterion were cesserebbe to prevail subito in the ogni world, dissidio would not e every non conflict tornerebbe cease forse la and pace? peace return? Con la luce e la forza dello Spirito Santo costruiamo una With the Chiesa light and the fondata strength of the Holy sull'amore di Spirit, Dio, let us build e a church segno di founded unità. on God's love, una a Chiesa sign of missionaria unity, che a apre missionary le church braccia al that mondo, opens its che arms to annuncia the la world, parola, che si lascia proclaims the inquietare word, dalla storia allows e che itself to diventa be made lievito di restless by concordia history per and l'umanità, becomes a leaven of harmony insieme for humanity. come unico popolo, Together as one come fratelli people, as tutti, brothers and camminiamo sisters, incontro a Dio let us walk e towards amiamoci a God vicenda tra di noi. and love one another. Following the Holy Father's homily, we pause to reflect on his words ahead of the creed and the continuation of this liturgy. We notice that he has laid out the focus for his pontificate, recalling his predecessor Leo XIII and his immediate predecessor Pope Francis, and his word, his encyclical Fratelli Tutti, brothers and sisters. Amen.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Eva Wondo. Tadi kita simak pesan Paus Leo ke-14 kepada umat dan juga memberikan berkat meriah, serta tadi dinyanyikan pula doa Regina Saili. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Kami ajak Anda bergabung kembali dan melihat situasi terkini di Vatikan, pemirsa. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Que Deus Todo-Poderoso May Almighty sustente God, com by a His sua faithfulness, fidelidade confirm a us all, todos, pastors and pastores e faithful alike, fiéis, in para que wholehearted vivam a obedience obediência to the gospel. incondicional ao Evangelho. Oremus pro Pontificie nostro Leone. Que Dieu Tout-Puissant, avec sa grâce, May Almighty le garde God, dans by His l'exercice du grace, ministère watch over de him in His successeur de l'apôtre ministry as Pierre the et successor de of the pasteur de Apostle l'Église Peter universelle. and pastor of the Universal Church. لينر الله الكلي القدرة بحكمته May Almighty عقول God, by His الحكام wisdom, enlighten their ويرشدهم minds and إلى lead بناء them to حضارة help المحبة. build the civilization of love. Oremus pro pauperibus ac pro egrotis in terrarum orbe. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Masih kita saksikan bagian penutup misa intronisasi dan juga inaugurasi Paus Leo ke-14 yang digelar di lapangan Santo Petrus, Vatikan sejak pukul 10 pagi waktu setempat. Ini menandai masa jabatan Paus Leo ke-14 sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Sudah terhubung bersama kami Matias Haryadi, Vatikanis. Selamat sore Pak Matias. Ya, selamat sore Mbak Eva Wondo dan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Iya, Pak Matias, setelah inaugurasi yang menandai masa jabatan Paus Leo ke-14, akan seperti apa kepemimpinan Paus Leo ke-14 nanti? Saya mencoba mencermati 3 hal seperti yang ada di homili tadi. Satu adalah Paus Leo dengan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa, katakanlah seperti ini, dia semacam menjadi servus servorum Dei. Jadi pelayan dari pelayan Tuhan. Itu artinya apa? Sejauh saya mengerti, beliau pasti akan mengikuti jejak Paus Fransiskus, di mana ciri kepemimpinan Gereja Katolik masa depan itu bukan sangat triumfalis atau terlalu birokratis elitis, tetapi memposisikan diri sebagai pelayan untuk umat beriman semua. Dan kalau sikap ini ditindaklanjuti sebagai sikap hidup sebagai pemimpin Gereja Katolik, maka beliau akan menjadi orang yang sangat komunikatif dengan semua orang. Tidak mau mengambil jarak seperti Paus Fransiskus, tapi merengkuh semua orang untuk diajak berkomunikasi. Dan kita melihat gaya beliau sebagai orang Amerika yang sangat egaliter. Dia betul-betul ya, ketika kita melihat beberapa tayangan TV sebagai paus, dia sangat dekat dengan semua orang. Jadi ingin merengkuh atau ya bertemu, bertatap muka, berbicara dengan semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disebut juga mengenai fratelli tutti, artinya dia memposisikan diri sebagai gereja Katolik yang ingin membawa gereja untuk merangkul sesama anak bangsa, anak Tuhan di semua penjuru sebagai sesama manusia yang mestinya bersaudara, bersahabat, bercakap-cakap dalam suasana persaudaraan, sehingga tidak ada lagi yang namanya permusuhan atau konflik, melainkan semua perbedaan itu bisa diselesaikan dengan baik dengan cara diplomasi. Kita melihat bahwa persis ketika
Paus Fransiskus mau dimakamkan, kita melihat pemandangan yang luar biasa di dalam Basilika Santo Petrus, di mana Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Ukraina Zelensky itu bertemu, berbincang-bincang di dalam Basilika Santo Petrus. Nah, saya melihat ini sebuah pertemuan sangat simbolis ya, tetapi mempunyai gema politik yang luar biasa, dan rasanya hari-hari ini akan terjadi perundingan langsung, dan memang sudah berlangsung di Turki antara Ukraina dan Rusia. Semoga pertemuan ini membuahkan hasil yang sangat positif sehingga perang di Ukraina bisa berakhir, karena sudah 3 tahun dan itu merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah Paus ingin membawa kita mencintai kehidupan. Jadi kita merawat bumi kita sebagai tempat pijakan kita hidup bersama, dan kita bekerja sama dengan satu sama lain untuk menjaga keberlangsungan rumah kita bersama ini. Dan ini adalah gema yang sangat kencang digaungkan melalui ensiklik Laudato Si oleh mendiang Paus Fransiskus. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, Pak Matias, kami ajak Anda dan pemirsa untuk melihat situasi terkini misa intronisasi Paus Leo ke-14. Nampaknya Paus Leo memberikan berkat meriah ya, Pak Matias, saat ini prosesi yang berlangsung. Bisa Anda komentari sedikit, Pak Matias, terkait dengan prosesi yang saat ini berlangsung dalam rangkaian misa intronisasi Paus Leo ke-14, Pak Matias? Ya, ini bisa jadi akan pembagian komuni ya. Kalau tidak salah jumlah imam itu sudah berjejer dan mungkin akan membagi komuni. Jadi mungkin tidak misa lengkap dengan konsekrasi dan seterusnya, tetapi mungkin langsung pembagian komuni. Semoga saya tidak salah ya. Semua kalau saya boleh sedikit berkomentar lebih agak di luar konteks ini, konteks visual ini adalah Paus Leo ini saya dengar 2 kali mengunjungi Indonesia dan 2 kali datang ke Papua, khususnya di kota Sorong dan Manokwari. Jadi teman-teman saya Romo-Romo OSA dari Sorong itu mengkonfirmasi bahwa bulan Januari 2003 beliau berkunjung ke Papua dan mengunjungi Sorong dan Manokwari. Dan teman-teman imam di Papua, khususnya Ordo Santo Agustinus, sangat terkesan dengan perjumpaan ini. Jadi di sana juga ada suster OSA dari Ketapang, Kalimantan Barat, ada suster Dion Appelman dari Belanda. Dia merupakan misionaris suster OSA terakhir yang berkarya di Ketapang. Jadi saya sendiri berkali-kali ke Ketapang dan menulis buku tentang sejarah misi Suster Agustinesen dari Heemstede, Belanda di Ketapang. Jadi Suster Dion ini termasuk misionaris terakhir yang meninggalkan Indonesia karena pertimbangan sangat strategis, karena sebagai orang Belanda kalau dia tinggal lama di Indonesia nanti pasti akan juga merepoti teman-teman Suster Agustinesen Indonesia karena perbedaan bahasa, perbedaan kultur dan macam-macam. Intinya saya mau mengatakan Nuncio Duta Besar Indonesia, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo dalam kesempatan misa habisan keuskupan Timika kemarin, dia mengatakan dalam bahasa Italia, kalau sudah pernah 2 kali maka yang ketiga kali itu akan terjadi. Itu artinya dia berharap suatu kali Paus Fransiskus akan berkunjung lagi ke Indonesia dan juga mengunjungi Papua. Itu artinya apa? Indonesia menjadi perhatian pribadi dari Paus Leo ke-14. Indonesia juga menjadi bagian perhatian dari Paus Leo ke-14. Kita saksikan kembali visual terkini. Ada dupa sebagai simbol dalam pelantikan Paus. Dupa ini juga menjadi simbol yang digunakan dalam pelantikan Paus, misalnya dalam pelantikan Paus Leo ke-14 atau misa intronisasi saat ini. Apa yang bisa digambarkan dari simbol ini, Pak Matias? Ya, ini sebenarnya prosesi liturgi Ekaristi seperti biasa. Jadi ketika sudah terjadi persembahan, kemudian
misdinar atau putra altar. Nah sekarang itu imam itu memberkati kita dengan dupa. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, itu sangat biasa dalam perayaan Ekaristi meriah. Prosesi yang biasa ya dalam perayaan Ekaristi. Baik, selanjutnya prosesi apa lagi, Pak Matias, yang akan berlangsung di bagian penutup ini? Bukan, ini masih berlangsung Ekaristi seperti biasa. Jadi saya koreksi tadi, bukan pembagian komun ya, tetapi entah mengapa itu beberapa orang itu berjejer di sana, saya juga tidak tahu. Tapi intinya ini perayaan Ekaristi masih berlangsung seperti biasa. Baik. Kita saksikan kembali misa intronisasi Paus Leo ke-14. His saving work may advance the salvation of all the world through Christ our Lord. Amen. Dominus vobiscum. Sorsum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise you, glorious in the company of your saints. Et ecclesiae tue fundamenta Through them you adorn the mystical body of your only begotten Son, and make them the foundation of your holy church, prepared in the patriarchs and prophets of the old covenant, and established in the fullness of time upon the apostles. From their number you chose blessed Peter, who after confessing the divinity of Christ, became the rock on which his church was to be built. Domus, ab ipso Petra fieri you made him the guide and guardian of your whole flock, that he might constantly confirm his brethren in faith, and entrusted by your Son with the keys of the kingdom, might know that whatever he laid down on earth, you, Father, would confirm in heaven. Servaturum te, Pater, sciret in celis. Cum odie singulare munus, Principe Apostolorum, tua gratia commissum, devotamente recollimus, maestatem tuam claudamus, et choris angelicis sociamur in exultatione clamantes. As we joyfully acclaim. Iya, Pak Matias, apa kemudian pesan-pesan tadi kalau Anda rangkum dari pernyataan yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 kepada umat dalam homili yang disampaikan? Ya, mungkin ini poin ketiga. Paus Leo ke-14 tadi menyitir sedikit mengenai semangat misionaris, semangat misi. Dalam berbagai laporan media besar arus utama, dia dikatakan begini, dia memang orang Amerika, tetapi dia tidak pernah mau bersikap layaknya seorang Amerika. Tetapi dia lebih senang atau merasa lebih nyaman memposisikan diri sebagai seorang misionaris Amerika yang berkarya puluhan tahun di Peru. Jadi kalau kita melihat konstelasi gereja nantinya, rasa-rasanya beliau akan menggelorakan semangat misi itu ke mana-mana. Dan dalam konteks ini, Indonesia itu menyumbang luar biasa bagi kepentingan misi. Jadi Paus Fransiskus itu 2 tahun lalu, bulan Februari, itu mengatakan, teman-teman kalau dimanapun itu terjadi kekurangan tenaga pastoral, ingat ya, pulau-pulau di Indonesia itu siap menyumbang tenaga misionaris. Dan benar, dimanapun berada itu banyak imam dan suster asal Indonesia itu berkarya di luar negeri.
Jadi ini lucu ya, dulu kita gereja Indonesia datang dari Eropa, tapi sekarang imam-imam kita banyak berkarya di Eropa dan di belahan dunia yang lain, termasuk Amerika Latin. Jadi itu dalam konteks internasional. Tapi dalam konteks nasional, kita menghargai langkah-langkah uskup di Gereja Katolik Indonesia yang mengirim imam-imam diosesan mereka ke luar wilayah pastoral keuskupan mereka. Jadi salah satunya yang saya pribadi kagum adalah kebijakan Bapak Uskup kita, Bapak Uskup KAJ, Ignatius Suara, yang mengirim imam-imam diosesan mereka untuk berkarya di paroki Bomomani, itu keuskupan Timika, jauh dari pusat kota. Juga Uskup Semarang yang memulai sejak mungkin 3 atau 4 dekade yang lalu mengirim imamnya berkarya di keuskupan Ketapang, di Kalbar, dan harap tahu bahwa keuskupan Ketapang itu daerahnya luar biasa susah, sulit sekali. Jadi saya beberapa kali mengunjungi keuskupan ini bersama Bapak Uskup Pius dan merasakan sendiri bagaimana untuk masuk ke stasi-stasi itu kita harus melalui jalur sungai karena tidak ada lain. Kalaupun jalur darat harus melalui apa yang disebut dengan jalan perusahaan. Itu artinya jalan-jalan yang dulu dibuka oleh perusahaan-perusahaan sawit atau perusahaan perkebunan HPH untuk mengangkut kayu atau mengangkut sawit. Jadi memakai jalur itu. Jadi jalan aspal itu sangat terbatas. Itu baru di keuskupan Ketapang. Kalau kita menginjak ke keuskupan Agats di Papua, itu lebih tanda kutip lebih ngeri lagi karena semua akses transportasi itu melalui sungai. Dan lebar sungai dari kanan ke kiri itu sampai tidak kelihatan, itu artinya sangat luas dan di situ banyak buaya. Jadi saya pernah tahun 2013 dengan Monsinyur Aloysius dan juga teman-teman KBKK, kelompok bakti kasih, Dr. Irin dan kawan-kawan itu mengunjungi beberapa lokasi stasi, bahkan sampai ke stasi Sagare itu 10 jam naik speedboat. Dan ya itu saya bisa memaklumi bahwa biaya untuk pastoral seperti ini luar biasa. Jadi memang diminta juga mungkin kesadaran dari umat kita dimanapun, ya sekali waktu nyumbanglah keuskupan lain yang butuh dana besar untuk kegiatan pastoral. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk ulasan Anda, pemerhati berita-berita Vatikan dan pemimpin redaksi Sesawi.net, Matias Haryadi sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, informasi terkait dengan inaugurasi Paus Leo ke-14 dapat Anda saksikan di program Metro TV berikutnya. Demikian Breaking News untuk saat ini, pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Metro TV.